Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, karunia dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Abdul Bari. Saya akan menyampaikan tausiah tentang cara Islam menanggapi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan Corona, di mana dunia saat ini dihebohkan dengan adanya wabah ini, digegerkan dengan adanya wabah ini, di mana juga saat ini negara kita, negara Indonesia tercinta, telah terkena oleh wabah ini. Yang pertama, di mana saat ini kita harus meyakini bahwa semua datangnya dari Allah. Tanpa Allah mengkehendaki, ini tidak akan terjadi. Allah telah menetapkan ini dalam kitabnya di Lauh Mahfuz. Allah telah menuliskan ini dalam kitabnya dan telah mengizinkannya. Yang pertama, bahwa ini adalah sebagai ujian bagi kita, sebagai cobaan bagi kita, yang dimana orang beriman pasti bisa mengambil hikmah dalam ujian ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di mana saat ini kita harus meyakini pula kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah memberikan protokol-protokol kesehatan, protokol-protokol cara beribadah, dan protokol-protokol social distancing atau yang biasa disebut dengan menjaga jarak antar sesama. Sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an telah mengajarkan juga pada kita umat Islam, di mana pada kala saat itu Amirul Mukminin ingin berkunjung ke negara seberang, lalu dia mendapat berita bahwa di sana ada wabah yang mematikan. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, jangan biarkan orang dari kota Mekah ini keluar menuju wabah tersebut, dan jangan orang yang terkena wabah tersebut untuk keluar dari kotanya. Dimana pada zaman Amirul Mukminin ini kita telah diajarkan olehnya social distancing, dan kita sebagai umat Islam tinggal mengulanginya saja. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dimana juga dalam tafsir, dalam ilmu tafsir Al-Azhar, setiap kita diberikan satu kesulitan akan diikuti dengan dua kemudahan. Kita tidak perlu takut dengan ada wabah ini, dan kita tidak perlu panik berlebihan akan wabah ini. Dimana kita bisa melihat manusia sekarang yang panik berlebihan, akan takut kehilangan kerjaannya, akan takut kehilangan saudara-saudaranya, dimana seolah-olah dia tidak memiliki Allah di sisinya. Sedangkan Allah berfirman dalam kitabnya, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maupun jin, hewan, tumbuhan, manusia pasti akan merasakan namanya kematian. Kita sudah divonis oleh Allah pasti akan merasakan kematian, dan kita tidak perlu takut berlebihan walaupun kita telah diserang oleh wabah ini. Dimana saat ini juga wabah ini sangat mempengaruhi ekonomi seluruh dunia,
yang dimana impor ekspor tertahan olehnya dan menyebabkan banyak PHK terhadap karyawan-karyawan. Namun satu yang harus kita yakini, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba sesuai dengan kesanggupannya, di mana kita harus memegang ayat ini sebagai dalil kuat pada diri kita untuk mengingatkan diri kita bahwa Allah tidak akan membebani seseorang hamba sesuai dengan kesanggupannya. Allah memiliki rahmat yang luas. Kita tidak tahu hikmah yang diberikan kepada kita. Hikmah apa yang akan diberikan kepada Allah Azza wa Jalla pada kita atas tertimpanya kita terhadap wabah COVID-19 ini, di mana kita bisa lihat hikmah-hikmah yang dapat kita ambil akibat musibah wabah ini, di mana dunia bisa beristirahat dengan tenang, dengan sedikit polusi dan ozon yang mulai menebal, di mana juga kita bisa melihat pula keluarga-keluarga yang berkumpul dengan sanak saudaranya, yang berkumpul dengan ibu bapaknya yang sebelumnya tidak pernah berkumpul karena sibuk dengan dunianya masing-masing. Dan juga kita bisa melihat betapa banyak manusia yang menjaga jarak terhadap manusia lainnya, yang tidak menyentuh yang bukan mahramnya atau yang tidak dihalalkan baginya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan bila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.